Untuk kelancaran acara, marilah kita buka bersama. Bagi yang beragama non-Islam, sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan bagi yang beragama Islam, marilah kita bunga dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman kepada Ibu Dr. Anda Rohijatini MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat untuk kita bersama. Yang terhormat Rektor Universitas Jenderal Sudirman yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak WR3, yang terhormat Bapak Dr. Abdul Kholik SHMSI,
anggota DPD RI, yang terhormat tim Komisi Yudisial, yang terhormat Bapak Ahmad Thohari, yang saya hormati para dekan di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman atau yang mewakili, yang saya hormati PLT Direktur Pasca Sarjana, kemudian yang saya hormati pula para ketua lembaga atau yang mewakili, yang saya hormati pula para pegiat budaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kemudian para dosen, mahasiswa, teknik, Fakultas Ilmu Budaya, dan seluruh undangan yang berbahagia. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dipertemukan dalam suasana dan nuansa yang berbeda dari waktu sebelumnya. Hadirin yang kami hormati, kami mewakili Fakultas Ilmu Budaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan universitas guna menjadi tempat terselenggaranya penganugerahan budayawan Banyumas yang terselenggara kerjasama antara DPD RI dengan Universitas Jenderal Sudirman. Selaku Fakultas Ilmu Budaya, kami sangat mendukung terselenggaranya kegiatan ini dan semoga penganugerahan budaya ini dapat menambah pandangan dan daya promosi bagi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman. Bapak Ahmad Thohari bagi kami bukanlah nama yang asing di Fakultas Ilmu Budaya dan tentunya di kalangan masyarakat budaya, karena memang beliau merupakan tokoh yang membesarkan serta menguri-uri budaya Banyumas. Beliau juga sering kali berkunjung ke FIB atau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman selain kegiatan akademis, karena beliau merupakan salah satu dosen tamu dari prodi kami, yaitu Prodi Sastra Indonesia. Tentunya selain secara akademik, beliau juga sering berkunjung dalam berbagai acara, terlebih semasa hidupnya Bapak Bambang Lelono. Hadirin yang kami hormati, kami atas nama fakultas juga memohon maaf apabila dalam menyediakan tempat serta fasilitas yang kurang memadai dan juga kekurangan yang ada di sana sini. Sedikit kami sampaikan bahwa Fakultas Ilmu Budaya sedang berupaya untuk menambah prodi yang baru, yaitu prodi Bahasa dan Budaya Jawa. Semoga dengan adanya prodi Bahasa dan Budaya Jawa nantinya akan menambah lengkap serta dapat sebagai wadah bagi masyarakat di lingkungan Banyumas Raya untuk dapat meneruskan jenjang pendidikan lebih tinggi dalam memperdalam ilmu tentang bahasa dan budaya Jawa Banyumas dalam arti yang luas. Seiring perjalanan waktu, tahun ini Fakultas Ilmu Budaya telah mencapai 8 tahun, tepatnya nanti
tanggal 24 Oktober 2022, dan perlu kami sampaikan bahwa capaian prodi yang telah mencapai akreditasi A sebanyak lebih dari 70% dari prodi yang ada. Hal demikianlah yang membuat kami berani melangkah untuk menerima tantangan ke depan guna menyelenggarakan prodi yang berkhasanah Banyumasan. Untuk itu, untuk mencapai hal tersebut, kami mohon dukungan Bapak dan Ibu para pegiat budaya Banyumasan untuk bersama-sama membangun sinergi yang baik sebagai sumbangsih untuk bersama-sama melestarikan budaya lokal Banyumas dalam menuju ranah internasional. Hadirin yang kami hormati, momentum kali ini sangat tepat, khususnya kepada para mahasiswa, bahwa budaya Banyumas tidak kalah bersaing dengan budaya dari luar. Dan marilah kita mulai belajar kembali apa yang menjadi dasar kita berpijak, menilai, serta memahami dan belajar kembali tentang budaya Banyumas. Para generasi muda, janganlah patah semangat dan jangan malu untuk belajar budaya kita sendiri. Hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangannya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Jenderal Sudirman dan testimoni yang akan diwakilkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Dr. Kuat Puji Prayitno SHMH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmatnya. Pagi ini kita semuanya sehat insyaallah. Dan dengan kepandian kita mensyukuri nikmat, mudah-mudahan Allah semakin banyak menitipkan nikmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Rektor yang sedianya akan hadir pada acara ini, akan tetapi bertepatan waktunya hari ini dengan acara menghadiri acara pertemuan forum rektor di UNES sekaligus Dies Universitas Negeri Semarang. Untuk itu Bapak Rektor mewakilkan saya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Mas Kholik, Dr. Ahmad Kholik, Abdul Kholik. Jadi Pak Kholik ini saya panggilnya Mas karena itu mahasiswa saya ini. Kemudian yang saya hormati budayawan Indonesia Bapak Ahmad Tohari. Yang saya hormati Rektor UIN untuk yang mewakili, kemudian Dekan serta jajarannya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman, para wakil dekan, tendik dan juga para dosen. Dan juga ada tamu istimewa dari Komisi Yudisial,
Terima kasih kerawuhannya. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk membuka sekaligus memberikan testimoni bahwa sastra dan kebudayaan sejatinya saling terkait dan melahirkan satu sama lain, satu kebudayaan yang tercermin dalam nilai-nilai, tradisi, dan laku hidup keseharian sesungguhnya merupakan inspirasi yang tidak pernah habis dalam sebuah karya sastra. Sebagaimana di saat yang sama, ide, gagasan sekaligus perasaan yang diartikulasikan dalam sebuah karya sastra mampu menginspirasi sikap mental, perilaku, dan turut mewarnai tatanan kehidupan di masyarakat. Hal tersebut tercermin dari Bapak Ahmad Tohari ini. Sosok yang tidak hanya seorang sastrawan atau budayawan, melainkan juga orang tua dan guru kita, yang dalam berkaryanya senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal. Dan salah satu karya beliau yang saya kira kita sudah tahu semua, yang bisa dikatakan sebagai magnus opum adalah Ronggeng Dukuh Paruk, yang mampu menghadirkan dinamika kehidupan masyarakat secara tersirat maupun tersurat di era tahun 60-an dengan penuh kelugasan sekaligus kearifan. Bercerita tanpa prasangka, bernarasi tanpa menghakimi, sekaligus menolak untuk menutup mata adanya realitas sosial yang penuh dengan perbedaan perspektif. Sungguh tidaklah sebuah pekerjaan yang mudah, yang sederhana. Dan hal ini menggambarkan bahwa berlangsungnya suatu realitas itu sesungguhnya merupakan manifestasi dari berbagai hal atau bahkan penyebab yang tidak terhitung. Seolah menjadi sebuah pesan sekaligus pembelajaran bagi kita bahwa sungguh tidak adil rasanya untuk bersikap atau menilai suatu hal hanya dari satu segi belaka, manakala hal tersebut bagi orang lain dimaknai dari cara pandang yang tidak serupa dengan kita. Tidaklah berlebihan adanya apresiasi pada hari ini, semakin meneguhkan beliau sang jawara budaya yang mendunia dengan karya-karyanya yang telah tersebar dan dialih bahasakan beberapa negara. Apresiasi tentu tidak lupa kepada Bapak Abdul Khalik dari DPD, senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Jawa Tengah yang kebetulan merupakan alumni Fakultas Hukum UNSUD. Tentu saja sebagai representasi dari masyarakat, hal-hal yang menjadi tarikan nafas, aliran darah, dan degup jantung masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya, termasuk dalam kebudayaan. Beliau ini sekarang sedang menggiatkan untuk pengembangan perekonomian Jawa Tengah Selatan, Jasela. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Holik ini. Intinya bahwa kami segenap sivitas akademika mendukung sepenuhnya pengembangan Jasela ini. Anugerah senator ini tentunya merupakan komitmen dalam kemajuan kebudayaan sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas keberagaman budaya dengan meletakkan masyarakat termasuk di daerah sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan, sekaligus menjadi semangat menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan. UNSUD dengan mandat yang diberikan oleh negara untuk menyelenggarakan pendidikan ilmu budaya tentunya memaknai anugerah ini sebagai sebuah ikhtiar pemangku kebijakan dalam bersinergi dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk bersama-sama menjadi bagian dari warga bangsa
yang berkepribadian dalam kebudayaan. Karena itu kami juga memberikan apresiasi kepada para penggiat budaya di Banyumas, yang insya Allah rawuh juga pada kesempatan kali ini. Dan ini PR-nya juga di Fakultas Ilmu Budaya untuk membuka prodi Budaya Banyumas, ya Bu Dekan. Sedang kami rintis, mudah-mudahan nanti Unsud bisa menjadi sentra pengembangan kebudayaan Banyumas. Monggo selamat datang Pak Bupati yang diwakili Mas Pak Didik. Selamat datang Mas. Saya kira itu sambutan sekaligus testimoni kami dari Unsud mewakili Bapak Rektor kepada Bapak Ahmad Tohari. Mudah-mudahan Bapak Ahmad Tohari ini diberikan kesehatan sehingga bisa selalu berkarya untuk menghasilkan karya-karya budaya yang lain. Terima kasih, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, penganugerahan Senator Indonesia kepada Bapak Ahmad Tohari, maka saya nyatakan dibuka. Bapak mohon tetap berada di tempat, mohon berkenan untuk membuka acara dengan simbolisasi pemukulan gong. Mohon Bapak DPD RI, Bapak Bupati Banyumas atau yang mewakili dan Ibu Dekan Fakultas Ilmu Budaya untuk mendampingi simbolisasi pembukaan acara. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita saksikan penampilan tari yang dipersembahkan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Tari Serintil Edan merupakan tarian yang menceritakan tentang tokoh Serintil, seorang ronggeng yang menjadi gila dalam novel trilogi Ronggeng Paruk. Mari kita saksikan bersama Tari Serintil Edan.
Demikian tadi penampilan tari Serintil Edan yang dipersembahkan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan Bupati Banyumas yang akan diwakili oleh Insinyur Didi Rutwianto. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Yang saya hormati Bapak Senator, Pak Dr. Abdul Qolik, yang saya banggakan Bapak Rektor Unsud Purwokerto atau yang mewakili Pak Wakil Rektor, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ahmad Tohari, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Dekan Fakultas Budaya Unsud Purwokerto dan seluruh pejabat Unsud atau Sindikat Akademi Unsud, rekan-rekan para seniman yang hadir dan tamu undangan yang saya hormati dan saya banggakan, dan juga dari Rektor UMP, mungkin Rektor UIN, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat silaturahmi bersama di Aula Fakultas Budaya ini dalam rangka anugerah Senator Indonesia P52 bidang sastra di Aula Fakultas Budaya Unsud ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya yang mulia, para sahabat yang agung, dan insya Allah kepada kita sekalian sampai di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Senator, Pak Dr. Abdul Qolik, pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati Banyumas tidak bisa hadir secara pribadi karena tadi bareng dengan kami rapat berjakat Pak tentang kepangkatan, karena harus segera setelah pansel selesai pengisian jabatan. Ini tadi sudah diagendakan rapat terakhir karena ada pelantikan Bapak, sehingga beliau tadi hampir lupa, kemudian saya ditugaskan, jadi mohon maaf terlambat. Dan salam hormat dari Bapak Bupati Banyumas untuk Pak Senator dan Pak Rektor dan seluruh keluarga besar seniman Banyumas dan tamu undangan yang hadir di sini. Pak Bupati Banyumas sangat mengapresiasi kegiatan ini, suatu kegiatan yang sangat strategis untuk meningkatkan kebersamaan kita, kepedulian kita terhadap sastra budaya yang ada di wilayah Banyumas ini, yang sebetulnya budaya Banyumas yang sudah diluhung dan sangat tua ini memerlukan suatu kebersamaan kita untuk nguri-nguri, untuk melestarikan. Ini bagian apresiasi dari Pak Bupati, dari Senator kita, Pak Abdul Qolik yang sudah melalang buana, tidak lupa tetap menjunjung tinggi wilayah Banyumas, karena beliau aslinya Banyumas untuk bisa nguri-nguri. Termasuk beliau juga sudah dititipi Pak Bupati dan Masyarakat Banyumas untuk tindak lanjut tentang pemekaran Banyumas. Nah ini juga mohon Pak, nanti sastranya oke, pemekarannya juga oke. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan apresiasi sangat dalam dan terima kasih, mudah-mudahan melalui kegiatan anugerah Senator Indonesia untuk bidang sastra di wilayah Banyumas ini akan bisa meningkatkan upaya kita untuk melestarikan dan membumikan budaya Banyumas di tengah kehidupan berbangsa bernegara di Republik kita, khususnya di wilayah Banyumas ini. Dan juga Pak Tohari selamat yang telah mendapatkan, karena beliau mbahnya sastra di dunia Pak, karena sudah diterjemahkan novelnya beliau, berapa novel, udah 7 bahasa atau 11 bahasa sudah diterjemahkan, jadi beliau sudah betul-betul mendunia dan membumi juga, dan beliau yang hebat itu tetap menjaga kesederhanaannya yang kami kepengen tiru,
kemuliaan beliau di tingkat kecilnya dan cara ngomongnya yang cablaka, tidak pernah ada yang ditutupi, kejujurannya beliau tercemin dari arwahnya sehingga beliau bisa awet muda, termasuk bisa menjadi sesepuhnya Wong Banyumas untuk bisa memberikan petuah-petuah, mungkin saran masukan juga kritik kepada pemerintah Banyumas dan semua stakeholder yang ada di Banyumas. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan mewakili Pak Bupati Banyumas. Sekali lagi apresiasi yang tinggi dari Pak Bupati Banyumas untuk kegiatan anugerah bidang sastra ini, dan mohon maaf kami tidak dibekali sambutan karena mendadak ini, tapi sekali lagi tapi beliau tadi ketika engkau testimoni ini aku langsung nganggo video aja, pakai HP aja, katanya beliau gitu Pak Senator. Jadi mudah-mudahan nanti komunikasi beliau dengan tapi beliau tadi titip juga mohon jangan lupa titipan Pak Bupati tentang beliau tentang pemekaran. Matur nuwun yang bisa kami sampaikan. Akhirnya mari kita hanya berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, dan juga hanya mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridho bimbingannya dan bisa memberikan petunjuk kepada kita sekalian bagaimana untuk melestarikan, mengembangkan dan membumikan sastra Banyumas atau sastra Jawa yang ada di wilayah kita untuk kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Republik yang kita cintai bersama. Banyak bicara, banyak salahnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Matur nuwun. Baik, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kepada Bapak Dr. Abdul Halim SHM SI, disilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin saya biar pas di tengah ini untuk ngambilnya, saya ngambil posisi ya pas dengan banner untuk anugerah. Baik Bapak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam dan salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua. Yang kami hormati, yang kami muliakan, ada rekan kami nih dari Jakarta, Pak Binsar Khadafi, Komisioner Komisi Yudisial. Matur suwun atas rawuhnya. Ini luar biasa, beliau pas sekali momentumnya hadir ke sini. Yang kami hormati tentu Pak Rektor selaku tuan rumah di kampus Unsur tercinta, yang kami hormati, kami muliakan Pak Bupati dan juga para rektor yang lain, Ibu Dekan dan seluruh jajaran. Saya itu susah sekali keluar memanggil Pak Tohari. Saya dulu Mas terus manggilnya, jadi susah sekali saya untuk itu. Pak Tohari yang saya hormati, saya muliakan, selalu juga dibanggakan. Bapak Ibu hadirin semuanya, satu persatu tidak kami sebutkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa tazim saya. Para budayawan Banyumas, seluruh peserta, mahasiswa, juga tadi ini tim gamelannya juga luar biasa, tepuk tangan dulu buat tim gamelan. Dan penarinya tadi judulnya adalah apa tadi? Serintil Edan ya. Serintil Edan, betul ya? Iya, Serintil Edan itu dari Ronggen Duku Paru. Bapak yang kami hormati, saya itu jarang sekali pakai teks, tapi hari ini saya ingin pakai teks ya, karena suka takut ada yang terlupakan. Baik, Bapak sekalian, yang pertama tentu saya merasa sangat terhormat bisa hadir kembali ke
kampus ini, kampus tercinta. Seminggu lalu saya hadir ini bicara soal Jasela bersama Pak Rektor dan jajaran. Kita undang semua perguruan tinggi di Jateng Selatan, Gedu dan Banyumas. Hari ini kita kembali untuk yang spesial, karena ini pertama kali untuk yang anugerah tokohnya itu dilakukan di kampus FIB Unsud Purwokerto. Tepuk tangan dulu nih. Dan ini hanya dalam waktu 1 minggu. Persiapannya hanya 1 minggu. Jadi teman-teman FIB ini, Ibu Dekan dan seluruh jajaran, aduh luar biasa. Tadi luar biasa. Yang berikutnya, Ibu sekalian, insya Allah forum adalah forum yang penuh kebaikan. Karena niat kita memang untuk menyebarkan kebaikan dan menghargai keteladanan. Itu adalah tagline dari Anugerah Senator Indonesia. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena 2 tahun saya berkonstituensi di DPD RI, saya pergi kemana-mana di Jawa Tengah yang sangat besar ini. Jadi kalau tadi Pak Bupati menitipkan soal pemekaran Kabupaten Banyumas, di simulasi kami Pak, Jateng itu karena penduduknya melebihi benua Australia. Jangankan kabupaten, harusnya provinsi Pak. Ke depan, jadi Jateng Utara, Timur, dan Selatan. Tepuk tangan dulu dong. Ya, kenapa? Karena memang itu bagian dari kebutuhan untuk membangun keseimbangan pembangunan Jawa Tengah. Sentrumnya tidak boleh hanya bertumpu di satu titik, tapi harus merata. Dan simpul selatan ini salah satu simpul yang dalam banyak hal ketinggalan. Nah karena itu Pak, anugerah budaya ini, insya Allah ini juga banyak disaksikan oleh teman-teman dari banyak daerah, bahkan mungkin Indonesia, karena kita sebarkan ke teman-teman yang lain, sehingga insya Allah ini juga gaungnya sampai kemana-mana. Dan sekali lagi, anugerah senator ini kita lahirkan, dan mungkin ini baru pertama kali ada dalam konteks konstituensi DPD RI, terutama untuk kami mungkin. Tadi karena kebaikan begitu banyak di dalam masyarakat, tapi seringkali tidak mendapatkan penghargaan. Apalagi penghargaan dari negara seringkali formalitasnya lebih banyak kepada instansi-instansi. Nah kami ingin memberi penghargaan dan apresiasi kepada masyarakat. Yang pertama kami persembahkan kepada pesantren Al-Ihya Ulumuddin di Pesugihan Cilacap. Pesantren ini sudah hampir 100 tahun mengabdi dari hanya mulai dari sebuah pengajian musola, hari ini sudah berkembang begitu besar, ribuan orang bisa dididik dari pesantren ini, memiliki pendidikan dari tingkat pendidikan bawah sampai ke perguruan tinggi. Kemudian yang kedua kami persembahkan kepada Harian Suara Merdeka. 72 tahun mengabdi ke Jawa Tengah. Dan itu juga yang luar biasa adalah di era yang disrupsi saat ini, media itu berat sekali. Tapi mereka tetap ingin bertahan. Karena saya termasuk yang mendorong tetap yang diutamakan, di mainstreamingkan adalah media yang terlembaga. Karena kalau tidak nanti kalah oleh medsos yang hanya sekali klik langsung diangkat, tidak ada check and recheck, resikonya sangat tinggi. Jadi itu Suara Merdeka. Yang ketiga dipersembahkan untuk Kospin Jasa Pekalongan. Kospin Jasa ini juga luar biasa karena dibangun di atas landasan namanya Arwana. Apa itu? Arab, Jawa, dan Cina. Bersinergi membangun koperasi, asetnya sekarang 10 triliun. Jadi bukan hanya di Jawa Tengah, Jawa Bali sudah ada, dan bahkan kemarin ikut menjadi salah satu penyelamat Bank Muamalat yang membeli sahamnya. Jadi luar biasa untuk kolaborasi tadi. Jadi saya malah mengatakan keindahan Pancasila ada di Arwana itu. Bisa membuktikan bahwa kolaborasi itu
antar suku bisa sangat produktif. Dan yang keempat hari ini dipersembahkan pertama kali untuk individual, beliau kepada Mas atau Bapak Ahmad Tohari. Kenapa Bu sekalian? Ini adalah salah satu keinginan atau pesan penting dari kami di DPD RI yang mengembangkan adalah kita itu rumah keindonesiaan. Karena kami provinsi besar kecil itu diwakili sama 4 orang. Jadi itulah Indonesia adanya di DPD RI. Karena itu kita ingin mengajak kita semua kembali kepada pendekatan kebudayaan. Kenapa? Hari-hari ini kita kalau merasakan, melihat, mengalami, seolah-olah masyarakat kita selalu dibawa kepada pembelahan. Kita dibawa seolah-olah kita dieksploitasi adalah perbedaan kita. Kita seolah-olah dieksploitasi oleh kontestasi dan kompetisi. Yang di sana tidak ada sportivitas. Selalu ingin yang lebih adalah kelompoknya. Yang lain yang tidak sama dianggap musuh. Ini sangat berbahaya. Karena itu pendekatan budaya harus kita kembalikan lagi. Karena di dalamnya ada pesan nilai-nilai, ada pesan moral, ada kejujuran, dan ada persatuan. Karena itu hari ini kita akan dengarkan dan kita minta Pak Ahmad Tohari, sastrawan yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Rektor, dan juga Ibu Dekan, adalah sastrawan yang luar biasa tentunya karena sudah mengabdi sepanjang hidupnya dengan sastra dan budaya. Diakui bukan cuma daerah, nasional, bahkan juga tadi Pak Bupati betul internasional. Tahun 90-an saya itu menjadi bagian dari saksi betapa karya beliau itu sangat diapresiasi. Saya itu waktu itu masih mahasiswa, zaman itu zaman karyanya Mas Tohari namanya judulnya Bekisar Merah. Bekisar Merah itu dimuat di Kompas. Kami anak-anak kos mahasiswa yang tahu sendiri uangnya pas-pasan, iuran langganan Kompas hanya untuk mengikuti serial Bekisar Merah dari Pak Ahmad Tohari. Jadi luar biasa. Dan kami kalau hari itu terbit edisinya, kami lomba bangun pagi-pagian rebutan koran untuk membaca itu. Jadi itu karya beliau yang juga sangat fenomenal. Pesannya sangat kuat sekali. Bicara soal nasib para perajin gula yang situasinya kita tahu semua. Dan juga ada setting ada setting politik nasional yang ditampilkan melalui figur Lasi itu. Jadi Lasi itu waktu itu adalah tren karena zaman itu zaman di mana Jepang atau gadis Jepang menjadi mainstream di pusat. Luar biasa pesan beliau. Saya juga membaca yang juga berkesan, ini luar biasa karena diminta khusus ketika harian Republika terbit. Judulnya Lingkar Tanah, Lingkar Air. Pesannya mungkin konteksnya hari ini sangat penting. Jadi buku itu menceritakan sebuah perjuangan ideologis atas nama keagamaan. Tapi pada satu titik ternyata kemudian menemukan, jadi tokoh cerita itu nanti bisa dikoreksi oleh Pak Tohari. Ada tokoh yang berjuang dengan atas nama agama ketika berhasil melumpuhkan musuhnya yang dianggap musuh. Tapi ketika musuh itu digeledah, diambil karena kebetulan musuhnya adalah tentara itu, ternyata di sakunya ada Al-Quran. Jadi kalau hari ini ada persoalan agama yang kemudian dijadikan untuk bahan perbedaan, menurut saya itu keliru. Keliru besar. Jadi mari kita kembali ke depan
membawa Indonesia ke dalam sebuah suasana yang penuh kedamaian, kesatuan, dan berkeadaban. Dan dengan budaya saya kira salah satu kekurangan demokrasi kita adalah pendekatan kebudayaan. Karena ini tadi landasannya moralitas, landasannya nilai-nilai akan membawa demokrasi kita ke depan berkeadaban. Karena itu anugerah senator kali ini dipersembahkan untuk beliau Pak Ahmad Thohari. Dengan pesannya tentu kepada kita semua, kepada generasi muda, Pak Ahmad Thohari itu kalau saya istilahkan, karena saya banyak sekali mengenal beliau, dan sama Pak Rektor tadi, beliau juga seperti orang tua bagi banyak orang, termasuk kami dulu ketika mahasiswa. Beliau adalah tampil sederhana. Bahkan saya itu kadang-kadang itu selalu ingat pesan beliau. Jadi saya kadang-kadang karena kegiatan itu perlu ganti baju atau beli baju. Tapi Mas Thohari selalu mengingatkan soal baju itu. Jadi kesederhanaan itu selalu menjadi pesan yang melekat di kami. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak beliau. Itu kurang lebih kenapa Mas Thohari hari ini kita beri anugerah, dan nanti kita berharap pesan-pesan beliau untuk sama-sama kita dengarkan dan sama-sama kita jadikan pegangan. Sekali lagi, anugerah senator sederhana sekali prinsipnya, menghargai kebaikan dan menghidupkan keteladanan. Hari ini kita akan berharap pada keteladanan Mas untuk kita semua ke depan. Kurang lebihnya itu sebagai pengantar, dan kita akan masuki prosesi kita. Mari kita lihat dulu video pengantar untuk anugerah kali ini. Sastra itu kebudayaan, ibunya segala ilmu. Seperti itu harus disadari. Orang sekarang kan anak sekolah itu kan bangga dengan IPA. Lalu IPS dan sastra itu dianggap pinggiran. Keliru besar. Karena kebudayaan dan sastra itu induknya segala pengetahuan. Budaya itu sebetulnya amat luas pengertiannya. Ada yang mengatakan ada 140 definisi tentang kebudayaan. 140 definisi, alangkah luas. Jadi gampangnya kayak gini. Kalau saya, kebudayaan bagi seseorang adalah kesadaran untuk menjadi manusia yang baik dan maju. Sederhana kan? Jadi kalau orang sadar dirinya harus berkembang menjadi manusia baik dan maju, itu sudah budaya. Begitu. Dengan bangga, kami persembahkan Anugerah Senator Indonesia. Anugerah Senator Indonesia merupakan penghargaan yang diinisiasi oleh Senator Indonesia B52, Dr. Abdul Qolik SH.MSI, anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah. Penghargaan ini didedikasikan bagi siapa saja, baik perseorangan, kelompok, atau organisasi yang memiliki sumbangsih ataupun peran yang berkontribusi besar bagi kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Pemberian penghargaan ini, selain sebagai bentuk apresiasi, juga dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya sikap-sikap pengabdian pada masyarakat atau negara. Semangat untuk berbuat baik bagi sesama, sikap yang menjunjung tinggi profesionalisme, prestasi di berbagai bidang, dan keteladanan yang dapat menjadi motivasi bagi generasi penerus maupun masyarakat pada umumnya. Memperkokoh tradisi sastra realisme di Indonesia dengan tanggap dan kritis terhadap masalah sosio-kultural masyarakat pedesaan di tangannya,
sastra memainkan perannya yang wajar dalam kehidupan kita. Sastra tidak diperkuda untuk menyampaikan buah pikiran dan perasaan pengarangnya, tetapi hadir sebagai organisme yang hidup dengan nalarnya sendiri. Dengan segala pencapaiannya, dia menduduki tempat yang istimewa dalam hasanah sastra Indonesia. Dengan bangga, Anugerah Senator Indonesia B52 bidang seni budaya diberikan kepada Bapak Ahmad Tohari. Dari Senator Indonesia B52, dengan ini menganugerahkan penghargaan kepada Bapak Ahmad Tohari atas dedikasi dan karya-karya sastranya yang telah mendapatkan apresiasi baik di tingkat daerah, nasional, dan bahkan internasional. Semoga terus menjadi inspirasi bagi kita semua. Selamat untuk Bapak Ahmad Tohari. Ya, selanjutnya pemberian Anugerah Senator Award oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kepada Bapak Budayawan Ahmad Tohari. Dimohon berkenan Bapak Ahmad Tohari untuk menempatkan diri dan para undangan, Bapak Wakil Rektor, Bapak Bupati Banyumas yang diwakili oleh Insinyur Didi Rutwianto, Bapak Dr. Kuat dan Ibu Dekan mungkin ikut mendampingi Ibu.
Pemberian cenderamata dari DPD RI kepada Universitas Jenderal Sudirman kepada Bapak Dr. Holik dan Dr. Kuat dimohon naik ke podium kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan kembali hiburan dari penampilan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya berupa tim karawitan dengan judul Gending Lancaran Rici-Rici Laras Slendro Patet Manyuro.
Ya baik, terima kasih mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya atas gending eling. Hadirin yang berbahagia, beranjak ke acara selanjutnya adalah orasi kebudayaan oleh Ahmad Tohari. Kepada Bapak Budayawan Ahmad Tohari, mohon berkenan untuk ke podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada wakil rektor, lupa namanya saya tadi siapa, ada anggota DPD yang dulu sering berdiskusi dengan saya ketika masih mahasiswa, lalu ada tamu istimewa ini, Dr. Qaddafi. Nama yang lain saya tidak jelas, tapi Qaddafinya itu yang jelas. Karena bapak beliaunya itu teman saya di Jakarta, di meja redaksi. Pak Abdurrahman Arwisi, seorang mubalik, seniman sekali penulis, dan sangat mengagumi Muammar Gaddafi, presiden dari Libya, yang waktu itu berani melawan Amerika. Jadi Muammar Gaddafi dijadikan nama putranya itu. Saya lahir di Banyumas dan sangat Banyumas. Melebihi Banyumasnya siapapun termasuk Bapak Bupati. Saya lebih Banyumas. Karena apa? Saya menyusun kamus dialek Banyumas tanpa biaya dari pemerintah. Disusun sendiri, dicetak sendiri, tekor sendiri. Apa enggak Banyumas banget itu? Jadi kalau ada orang mengaku fasih berbahasa Banyumas, coba berbicara dengan saya. Apakah betul pada fasih kayak saya? Anggere nyong pancen Banyumas gel, ngomong sing Banyumas banget, undak. Ngerti undak apa ora? Undak gue ya pinter. Nganti mimpin majalah berbahasa Banyumas wis 13 tahun. Gaji pira sing mewakili bupati tak takone. Kayak iki aja boleh takon lagi, soalnya Pemkab Banyumas itu ngemban amanah. Amanah apa? Melestarikan bahasa lokal. Bahasa lokal ya bahasa Banyumas. Dan di aksine ndi gole mengemban amanahku, ternyata baru dibicarakan tapi belum dilaksanakan. Nganti tuturan maring Pak Husen nggih tuturaken. Ujarku Pak Husen kowe kon dawuh para lurah pada langganan ancas mengko dadi ora mati majalahe kon dawuh kaya kowe ora gelem. Ya dadine majalah Ancas sing satu-satunya di dunia majalah berbahasa Banyumas
uripe cengap-cengep, aku ora digaji, sebab angger gaji aku dengan norma seorang redaktur ora teh yang nyetak. Nggo gaji nyong tok entek kok. Nah, gaji nyong mung uang bensin Tinggarjaya Purwokerto. Gaji nyong sekono. Nah, mulane inyong berani ngaku paling Banyumas kaya inyong, ora bupatine ora sekdane, inyong sing paling Banyumas. Wong ora oleh dadi beban APBD, ora dadi apa, ora oleh pensiun. Ini benar-benar berkarya nyata melestarikan bahasa Banyumas. Nah, kien neng Fakultas Ilmu Budaya. Aku kuwi duwe pengalaman sing menarik mengenai bagian dari budaya itu sastra. Sawijining dina aku ketemu seorang sarjana, guru sebuah SMA negeri. Dia mengajar matematika. Ketemu nyong takon, Pak Tohari, jane gunane kesusastraan nggo ngapa? Aku melenggong, ora teyeng semaur, bingung. Aku harus semaur apa? Wong sing takon guru SMA, angger sing takon bocah SMP, SD, nyong teyeng semaur. Ning sebab sing takon guru SMA, Masya Allah. Guru SMA isi takon gunane sastra. Si bisa kaya gue ngene ana sing takon ora gunane sastra. Gue bocah nom ana sing takon apa ora? Jane ta pada takon jane mung ora wani ngomong. Jane sastra nggo ngapa ya? Nggo ngode ya angel, nggo ngelamar kerja ya angel. Jadi sastra nggo ngapa? Nah, neng ngarepe sing takon ora teyeng semaur, ning aku siki teyeng semaur. Angger ilmu ekonomi kuwe nggo nambah pengetahuan ngiseni weteng, bener? Ekonomi kuwe urusane weteng. Di sing sarjana ekonomi akeh ngenpok SE ngurusi weteng itu. Lah majuran ilmu eksakta. Gue urusane ngasah otak, kon ada pada bodoh, kritis, dialektis, gue nganggo matematika. Lah sastra nggo ngapa? Sastra gue nggo ngasah hati. Sastra gue nggo ngasah ati. Wong angger maca sastra berarti maca peri kemanusiaan, menghayati kemanusiaan. Gue gunane sastra. Dadi angger sing ora maca sastra angel banget memahami manusia lain. Angel banget memberi empati. Angel banget memberi kasih sayang kepada orang lain karena pengetahuannya tentang manusia terlalu sedikit. Ngertine aku, inyong dewek, wong liya embuh wong liya aku ora urusan. Kowe wong sing ora doyan sastra. Jadi mari kita bersastra supaya jiwa kita penuh dengan pengetahuan dan semangat kemanusiaan. Ya jane ora mung kaya kuwe sebab angger sastra dilakoni sing temenan kita bisa memberikan sesuatu kepada bangsa ini. Saya kemarin menerima kiriman dari Gramedia yang mencetak buku-buku saya. Itu novel Ronggeng Duku Paruk cetakan
ke-18. Inyong terharu, inyong terenyuh. Novel yang penuh berisi nilai-nilai kemanusiaan ini ternyata setelah 40 tahun masih dicetak yang ke-18 dan sudah diterbitkan dalam 5 bahasa asing. Kita dengan bersastra kita memberikan sesuatu kepada Indonesia dan kepada dunia, dan sesuatu itu ora bersifat material. Kita tidak bisa memberikan apa-apa dengan sastra kecuali nilai-nilai keadaban, nilai-nilai kemanusiaan. Jadi teman-teman adik-adik yang bekerja, yang kuliah di Fakultas Budaya ini, tolong disemangat belajar ilmu kebudayaan termasuk kesusastraan. Di Banyumas ini mengenal sastra sejak lama, sejak zaman dahulu orang Banyumas sudah mengenal sastra. Cuman karena pada masa lalu tingkat melek huruf sangat tinggi, maka kesusastraan hanya turun-temurun melalui cerita tutur. Contohnya adalah parikan. Parikan itu salah satu bentuk sastra lesan. Saya mau mengucapkan sepotong parikan, Pak Didi meneruskan nggih, Pak Didi. Kodok ngorek nenggalengan, terus nandur jahe nenggalengan kono bae nggo delengan. Inyong lagi SD nakal banget. Dewulan nang ibu guru tamatan SGB. Esih kijis-kijis umurnya kira-kira 17 tahun. Wis mulang SD. Jenenge Ibu Sumarni ayu pisan. Dadi bareng bu guru wis rampung mulang arep metu arep tekan lawang, aku mimpin kacang-kacane. Nandur jahe nenggalengan kono bae. Bu guru ora sida metu melenggong ning arep lawang, emberan pikirane loro. Jan murid inyong jahil, mungkin kayak gue. Tapi mungkin jangan berpikir, inyong engane ayu. Nah, parikan-parikan seperti itu menghidupi kehidupan seperti ini, membuat hidup ini menjadi lebih santai, menjadi lebih ora kemerungsung. Sebab ini sastra lesan yang ada. Ana maning kita terus nggih. Lisu sekali banyu mili meneng soten atine terusaken Pak Didi. Ora ngerti. Meneng soten atine bolar baleran. Banyu sing muter nang kedung tuli boleran jenenge. Lah dipalek kenangan bolen. Dadi angger gadis ngadepi pemudane meneng ta meneng mung kresam-kresam tok ning atine bolar baleran. Kakuwi apa ora? Lah iya kaya kuwi. Nah, parikan-parikan sing merupakan produk sastra asli Banyumas itu saya harapkan ana sing gelem ngumpulna. Neng kene ana Pak Bambang Wadoro apa ora? Ora teka, Pak Yusmanto ora teka. Nah niku ahli-ahline parikan nika. Angger dhewe biaya tuli gelem ngumpul nggih Pak Didi nggih. Lah nang APBD tuli akeh iki sebagian nggo kaya kiye sing ora nana nilai ekonomine tapi nilai budayane ana. Coba
melalui Dewan Kesenian Banyumas sing tetenesikan wakil bupati coba di deodek dikumpulkan parikan-parikan Banyumas itu kekayaan budaya di Banyumas sing aja nganti ilang. Hadirin yang saya hormati, saya hari ini dimanjakan oleh Dewan Perwakilan Daerah yang personifikasinya adalah Pak Dr. Kholik Abdul Kholik. Jane nyengta wong sing ora siap dirayakan, jan ora siap. Karena kesederhanaan saya, orang yang tidak siap dirayakan, dimanjakan, dianggap lebih ora siap. Inyong senengnya dianggap kayak wong biasa bae lah. Bahwa saya menulis novel Ronggeng Tugu Paruk itu yang ternyata pernah menggegerkan sastra Indonesia itu hal yang lain. Ning jane aku ya wong biasa bae. Apa jenenge sekolahnya ya mung tamat SMA. Dicoba masuk ke dokteran ora tamat. Ya mung SMA tok gue sekolah inyong dan akhirnya bisa memberikan sesuatu kepada orang Banyumas berupa macam-macam yang saya sebut tadi, ada kamus dialek Banyumas, ada majalah berbahasa Banyumas, dan macam-macam Banyumas. Saya memang lebih Banyumas dari orang Banyumas yang lain karena saya ingin hidup punya sedikit makna. Urip sepisan sing migunani. Ini nggih Pak. Tulisan ini akan muncul di majalah Ancas besok. Urip sepisan sing migunani. Aja urip sepisan ini menggawe satru maring masyarakat. Urip sepisan sing migunani. Karena di dalam hidup yang ternyata singkat ini kita diharapkan memberikan hal-hal positif bagi kehidupan. Bagi pesan saya bagi teman-teman yang muda, bergiatlah di bidang budayaan dan kesusastraan walaupun bidang ini nilai ekonomisnya rendah. Tapi urip ini Pak Didi, jere wong pinter, ora mung soal pangan. Kayak Dr. Gaddafi yang bahasa Inggris. Life is not only bread. Urip itu bukan hanya masalah roti, ada masalah sastra, ada masalah kebijaksanaan, ada masalah nilai-nilai yang harus dikembangkan dan dijaga supaya masyarakat tetap hidup yang beradab dan langgeng. Tolong anak-anak yang muda bergiat di dalam sastra dan budaya dengan tekad memberikan sesuatu kepada kehidupan ini. Itu pesan saya dan saya akhiri, moga-moga Anda mau memaafkan omongan saya yang enggak karu-karuan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah testimoni Bupati Banyumas, Insinyur Ahmad Hussein dalam tayangan video. Wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka. Saya Ahmad Hussein, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Anugerah Senator Indonesia B52 bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka. Saya Ahmad Hussein, Bupati Banyumas, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Anugerah Senator Indonesia B52 bidang sastra. Saya berharap dengan adanya acara ini dapat mengungkit dan melipat gandakan minat para generasi muda untuk menekuni mendalami bidang sastra, sehingga bidang sastra ini menjadi bidang yang membanggakan dan dapat menjadi sandaran hidup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara. Ini sebuah aktivitas atau sebuah acara yang sangat bagus. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah testimoni dari Komisi Yudisial Republik Indonesia kepada Bapak Bin Ziyad Qaddafi SH LLM PhD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan yang saya banggakan Bapak Ahmad Thohari, yang pada pagi ini sama-sama kita akui ketokohan beliau khususnya di bidang sastra dan budaya, meskipun beliau tadi menyampaikan sendiri tidak terlalu nyaman dengan situasi ini. Tapi saya rasa siapapun di ruangan ini, dimanapun, merasa bahwa beliau adalah orang yang sangat layak untuk mendapatkan apresiasi yang pagi ini sama-sama kita berikan. Yang saya hormati Bapak Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari daerah pemilihan Jawa Tengah, Bapak Dr. Abdul Holik. Yang saya muliakan Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Sudirman, Pak Fuad. Yang saya muliakan Ibu Dekan FIB Unsud Universitas Jenderal Sudirman, Bapak perwakilan dari Bupati Banyumas, Pak Didin, kemudian Bapak perwakilan dari UIN, Saifuddin Zuhri, Pak ya. Lalu Bapak Ibu para seniman, budayawan, sastrawan Banyumas, serta komunitas yang ada di Banyumas dari berbagai unsur dan terutama sivitas akademika Universitas Jenderal Sudirman yang saya banggakan. Saya pertama mau minta apologi. Mohon Bapak Ibu sedikit bersabar dan maklum dengan apa yang nanti akan saya sampaikan. Karena menurut saya adalah orang nekat nomor 2 di ruangan ini. Kenapa saya sebut nekat? Yang nekat pertama itu Pak Fuad. Karena beliau walaupun wakil rektor tapi backgroundnya adalah dosen Fakultas Hukum. Nah, saya juga berasal dari dunia hukum. Meskipun Pak Holik itu sarjana hukum, tapi sebagai anggota DPD, saya rasa beliau sudah banyak bergelut dengan dunia budaya dan sastra, jadi saya tidak masukkan. Kenapa? Karena kami, Pak, orang hukum ini berasal dari dunia yang memang sehari-hari berurusan dengan bahasa, tapi dengan cara yang kaku, kering,
atau bahasa Inggrisnya legalist, serba formal, Pak. Mungkin Pak Fuad nanti bisa cerita ke Pak Tohari. Saya bayangkan saya dan Pak Fuad itu bisa ditutuki oleh Pak Tohari ya. Ditutuki itu, diberi pelajaran. Kenapa? Karena dengan bahasa hukum kita bisa memaksa Pak Tohari untuk mendengar istilah-istilah seperti barang siapa dan garis miring atau. Kemudian istilah-istilah yang sangat saya rasa mungkin ya sulit dipahami oleh orang awam seperti termasuk namun tidak terbatas pada. Jadi Bapak bisa bayangkan Pak bahwa kami butuh pertolongan Pak di dunia hukum. Para budayawan, para sastrawan sepertinya perlu mengulurkan tangannya guna membantu kami bisa menyusun bahasa dan kalimat walaupun itu mengenai konsep-konsep hukum tetapi secara lebih manusiawi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tohari. Nah, karena itu yaitu saya nekat memberikan testimoni. Kebetulan saya hadir di Banyumas, Pak Din, mohon izin untuk kepentingan yang lain Pak. Kami di Komisi Yudisial sedang menyelenggarakan pelatihan tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi para hakim di 4 provinsi, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta. Alhamdulillah, entah kenapa, karena mungkin juga karena pegawai kami banyak yang berasal dari alumni Fakultas Hukum Unsud ya, atau fakultas-fakultas lain di Unsud, Kota Banyumas yang dipilih. Tapi saya rasa ada pertimbangan lain, eksotiknya kota ini yang membuat Pak Tohari tadi kelihatan sangat mencintai. Saya rasa itu yang mengundang kami semua termasuk respon positif peserta sampai sejauh ini. Nah tetapi karena di kota ini ada Pak Tohari, saya mau tidak mau harus sungkem ke beliau. Kemarin alhamdulillah saya berkunjung ke rumah beliau bersama juru bicara Komisi Yudisial Mas Miko Ginting yang hadir bersama saya. Dan saya juga mengajak 2 orang wartawan. Yang pertama itu Mbak Ana dari Kompas, yang kedua Mbak Indri dari Media Indonesia. Kami diskusi tentang banyak hal. Nah karena itu, walaupun Bapak Ibu saya seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Tohari, kenal dengan beliau sejak saya masih kecil. Saya masih anak-anak, masih pakai celana pendek. Karena beliau adalah kawan dari almarhum ayah saya yang bernama Abdurrahman Aroisi. Atau kalau dalam nama sastranya itu biasa menggunakan Arman Aroisi atau Arman Haru. Ketika sama-sama menjadi redaktur di majalah Amanah di Jakarta. Beliau berdua adalah sama-sama penulis, sama-sama ngapak Pak ya. Pak Tohari dari Banyumas, Bapak saya dari Pemalang. Sama-sama punya basis kultur Nahdlatul Ulama, sehingga dengan itu keduanya selalu punya panggilan untuk berdakwah lewat karya-karyanya. Tetapi jujur saja, dulu saya cuma bisa menatap Pak Tohari ketika saya main ke kantor ayah saya dengan kagum. Saya tidak punya kemampuan untuk berdiskusi dengan beliau karena saya masih kecil betul. Testimoni yang akan saya berikan justru berasal dari interaksi kami kemarin. Dari diskusi yang cuma beberapa jam tetapi kesannya sangat dalam. Tidak hanya bagi saya tapi juga bagi Mas Miko dan teman-teman yang hadir. Ada beberapa poin pembelajaran Bapak Ibu yang saya petik dari diskusi singkat dengan Pak Tohari. Yang pertama, menjadi manusia merdeka itu adalah sesuatu yang asasi. Ya, merdeka itu dalam arti yang seutuhnya, termasuk merdeka dari segala yang bersifat artifisial, yang bersifat kamuflase, dan merdeka dari jerat-jerat keduniaan. Bapak Ibu sekarang bisa lihat pilihan HP-nya Pak Tohari, masih HP jadul, yang
belum dicemari oleh berbagai informasi yang kadang-kadang tidak kita perlu tapi mau tidak mau harus kita kunyah. Dan beliau sangat ketat dalam men-screen out, dalam memilah-milah informasi apa yang perlu masuk tadi, tidak hanya di otak tetapi di hati beliau. Kemudian poin pembelajaran kedua yang saya dapat dari Pak Tohari adalah penuhi panggilan dan pulanglah ke tempat di mana kita bisa menjadi manusia dan memanusiakan orang lain. Saya rasa pilihan bagi beliau untuk tetap menginjakkan kakinya di bumi Banyumas itu adalah sesuatu yang layak kita hargai. Sejauh apapun karya-karya beliau terbang. Tadi disebutkan, mungkin Pak Tohari bisa mengklarifikasi lebih tepatnya ke berapa bahasa karya beliau sudah diterjemahkan. Tetapi Bapak Ibu, saya menyelesaikan disertasi saya di Belanda. Dan saya ingat di 5 tahun proses belajar saya di Belanda, bangganya luar biasa pada saat saya masuk ke toko-toko buku di Belanda, karya beliau, karya anak bangsa Indonesia dipajang selalu di rak bestseller. Jadi itu kebanggaan buat saya dan tentu saja buat warga Banyumas. Poin pembelajaran berikutnya yang saya dapat dari diskusi singkat saya kemarin dengan beliau, usaha keras, ketaatan pada asas akan selalu berbuah manis. Jadi saya tanya ke Pak Tohari, Pak, apakah Bapak kalau nulis mengalir? Jadi seperti orang yang mengucapkan mantra tinggal dituliskan lalu selesai. Pak Tohari mengingatkan saya, Mas, menulis itu pergulatan. Tidak ada itu menulis yang mengalir. Untuk menghasilkan karya sekelas trilogi Ronggeng Dukuh Paruk, Pak Tohari bilang ke saya cek setiap suku kata dari setiap halaman yang akan diterbitkan. Jadi menulis itu adalah sebuah usaha keras dengan menyerap energi yang luar biasa, tetapi tentu saja dengan berbekal asas-asas bahasa yang beliau pelajari, beliau kuasai dan beliau junjung. Pelajaran berikutnya Bapak Ibu yang saya dapat, berkaryalah saja tanpa dicemari oleh motif lain di luar berkarya itu sendiri. Nah ini saya rasa kita bisa jadikan PR bersama, termasuk Pak Abdul Holik selaku senator, Bapak Ibu di Fakultas Ilmu Budaya, Ibu Dekan gitu ya, agar penghargaan bahkan pemuliaan para sastrawan, budayawan, seniman itu menjadi conditio sine qua non, konsekuensi logis dari kerja-kerja mereka dalam menghasilkan karya-karya sastra, karya-karya budaya dan karya-karya seni. Supaya mereka tidak perlu memikir periuk pada saat bergelut dengan gagasan, pada saat bergelut dengan pilihan-pilihan diksi, pada saat bergelut dengan cara menyampaikan pesan kepada audiensnya. Nah, sebagai Nahdien ya Pak Tohari, kemarin saya tangkap ya satu poin yang paling kuat dari beliau, itu adalah sebuah hadis Nabi yang bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi manusia yang lain. Saya rasa Pak Tohari sudah memberi kontribusinya bagi Banyumas, bagi Indonesia, bagi dunia, dan bagi kemanusiaan. Dan menulis bagi beliau, yang ini saya rasa patut kita serap dan kita juga pelajari. Menulis bagi beliau adalah menyampaikan pesan tentang kegelisahan mengenai banyak hal terutama kemanusiaan dan menggugah pembacanya untuk berbuat sesuatu bagi kemanusiaan itu sendiri. Saya akan menutup testimoni saya dengan menyampaikan apresiasi
bagi senator muda kita, Pak Abdul Holik, yang mau meluangkan berserta tim Pak ya dari DPD, mau meluangkan waktu, energi, kemudian sumber daya untuk menyelenggarakan acara yang saya rasa sangat bermanfaat ini. Ini saya rasa mungkin sebuah usaha yang barangkali tidak lazim, tetapi Pak Holik berhasil kemudian menyelenggarakan ini dengan sangat baik, dan mudah-mudahan ke depan ini bisa dilanjutkan ke para tokoh-tokoh yang lain. Kemudian ya tentu saja apresiasi bagi Pak Ahmad Thohari, selamat atas penghargaan yang diterima. Juga bagi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman atas penyelenggaraan tadi, mahasiswa-mahasiswanya sangat luar biasa penampilannya. Mudah-mudahan ini jadi bibit-bibit para kandidat budayawan, sastrawan yang hebat-hebat ke depan, yang setara karya-karyanya dengan Pak Ahmad Thohari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terima kasih undangannya bagi saya, walaupun ya tadi saya jadi orang paling nekat nomor 2 di ruangan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah serangkaian acara Anugerah Senator Indonesia B52. Terima kasih atas kerjasamanya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mohon tamu undangan setelah penutupan berkenan foto bersama dan menuliskan testimoni Ahmad Thohari. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.